Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. kali ini kita mau bahas soal pro kontra terkait peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS. Jadi banyak kalangan menolak undang-undang itu, peraturan itu karena dianggap melegalkan perzinahan, Ustaz. Terutama frasa persetujuan menyatakan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud ayat, salah satunya membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Menggarisbawahi tanpa persetujuan korban, menganggap apabila dengan persetujuan korban itu diperbolehkan, Ustaz. Ini kalau menurut antum gimana itu, Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebetulnya ada dalam setiap pernyataan itu ada mafhum, ada mantuk. Mafhum itu ada dua, mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah. Jadi ketika dikatakan bahwa pelecehan seksual itu, misalnya ya, pernyataan demikian, pernyataan seksual itu adalah tindakan menawarkan seks atau mengajak kepada lawan jenis atau pihak lain yang tidak disetujui. Intinya begitu kan. Sehingga dipahami dari kalimat ini oleh sebagian bahwa berarti kalau disetujui oleh pihak lain, oleh lawannya, itu boleh. Padahal pasal ini pertama berbicara tentang konstitusi, undang-undang tentang pelecehan, bukan tentang hukum halal dan haramnya zina. Harus dibedakan. Zina dalam hukum agama, baik itu disetujui maupun tidak, tetaplah haram. Tapi ini konteksnya bukan perzinaan yang ada dalam hukum agama. Pertama-tama ini adalah negara. Negara punya undang-undang yang berlaku terhadap setiap penganut agama. Dan karena negara mengamankan masyarakat dari tindakan kekerasan, agresi, maka yang dibicarakan adalah unsur agresinya, unsur pemaksaannya, yang dikategorikan sebagai pelecehan. Perkara apakah kalau saling menyetujui, apakah itu diperbolehkan atau tidak, tentu agama sudah punya batasannya. Hubungan dengan lawan jenisnya yang disetujui oleh kedua belah pihak, bolehkah menurut negara? Negara mengatakan tidak, itu bukan kekerasan, itu bukan agresi, itu bukan pelecehan. Dan karena bukan pelecehan, ia tidak bisa dianggap sebagai tindak pidana. Itu kan maksudnya. Apakah menurut hukum agama itu zina atau tidak? Ya, itu sudah ditetapkan dalam hukum agama. Itu zina atau tidak? Jelas zina menurut hukum agama selama itu tidak berdasarkan pernikahan. Tapi apakah itu tindak kekerasan? Ya, undang-undang mengatakan itu bukan kekerasan. Jadi sebetulnya undang-undang ini tidak berbicara tentang tidak melegalkan zina, tapi berbicara tentang batasan-batasan kekerasan seksual. Tindakan yang memaksa pihak lain untuk melakukan hubungan seksual dengan beragam derivat dan turunan-turunannya. Jadi coba kita kembali, apakah hukum ini, hukum haramnya berzina itu bertentangan dengan pasal undang-undang ini? Tidak. Karena yang satu subjeknya adalah zina, baik itu disetujui maupun tidak. Yang satu berbicara tentang kekerasan, berbicara tentang pelecehan, tindakan yang mengganggu orang lain. Jadi dua subjek yang berbeda tidak bisa kemudian kita benturkan seolah-olah karena ini hanya menyoroti tindakan yang tidak disetujui berarti ini melegalkan zina. Negara ini kan dihuni oleh banyak orang dari berbagai macam penganut agama, bahkan yang tidak percaya kepada agama. Apakah kemudian harus memasukkan hukum tentang dilarangnya hubungan yang disetujui tapi tidak sah menurut agama? Agama punya hukumnya sendiri. Jelaslah itu perbuatan haram. Tapi negara tidak memasuki wilayah agama. Mengapa? Karena negara ini dibangun berdasarkan kontrak sosial demi mengakomodasi semua warga dari berbagai macam keyakinan agama maupun yang tidak beragama. Nah, atas dasar itu negara menetapkan tindak pidana. Kriteria-kriteria tindak pidana. Di mana sih tindak pidana seksual? Ya, ketika ada unsur pemaksaan. Perkara itu disetujui atau tidak,
menurut hukum agama dan itu adalah zina, itu tetap pada tempatnya. Jadi menurut saya sebetulnya persoalannya clear. Kenapa di undang-undang tersebut tidak dicoret aja, Ustaz? Maksudnya istilah disetujui tidak setujui, atau ditambahin aja disetujui atau tidak setujui tetap adalah kekerasan seksual. Ada apa? Ada batasan atau ada pembeda? Tidak bisa. Selama itu dilakukan suka sama suka, itu tidak ada tindak kekerasan di situ dan tidak bisa dianggap sebagai sebuah tindak pidana. Ya, maka itu unsur tidak disetujui itu urgen, itu penting untuk menetapkan unsur pidananya, unsur pemaksaan, unsur kekerasannya. Nah, bila tidak ada pemaksaan, ya itu tidak bisa dianggap sebagai kekerasan. Dan karena bukan kekerasan, berarti tidak berhubungan dengan keamanan, dengan ketertiban, ya negara tidak memasukinya. Tapi agama sudah melakukannya. Maka itu negara menghukum pemerkosa. Negara punya hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Bahkan dalam rumah tangga sekalipun yang sudah punya hubungan nikah sah, ketika melakukan tindak kekerasan juga bisa dipidana. Itu artinya negara justru ingin membuat sebuah peraturan yang bisa berlaku terhadap setiap warga dengan beragam agamanya. Perlunya undang-undang ini dengan detail kriteria-kriteria untuk menegaskan yang dianggap pelanggaran terhadap hak asasi, terhadap warga sesama itu ketika ada unsur pelanggaran. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan hukum haramnya zina. Kenapa? Ini bisa berlaku terhadap hubungan yang legal. Misalnya ya pelecehan terhadap orang yang terikat hubungan pernikahan bisa terjadi. Makanya ada KDRT, bahkan ada pemerkosaan dalam rumah tangga ketika melakukan hubungan, ketika salah satu pihak memaksa pihak lain untuk melakukan hubungan seksual dalam rumah tangga. Itu pun bisa terkena oleh pasal tindakan kekerasan. Negara kan harus mengamankan hak warganya, dan ini sama sekali tidak mendesakralisasi atau menegasi hukum haram zina yang sudah ditetapkan dalam agama Islam. Apakah yang Ustaz maksud ini adalah hukum tindakan asusila atau perbuatan asusila itu ada sendiri, dan hukum kekerasan seksual itu yang saat ini ada sendiri, artinya diatur tersendiri? Tindakan asusila itu ada batasan-batasan sendiri, seperti pelacuran, prostitusi kan juga ada, tapi tidak memasukkan frasa hukum agama di situ. Agama punya bahasa agama, punya batasan-batasan, tapi negara punya batasan-batasan untuk untuk mengantisipasi terjadinya agresi dan tindakan pemaksaan. Karena pemaksaan terhadap siapapun dalam domain negara itu adalah tindakan pidana. Nah, supaya jelas mana batasan kekerasan seksual maupun tidak, karena itu tidak hanya kekerasan fisik, kekerasan dalam menggunakan media, kekerasan ucapan, suara, video, foto, itu semua dikategorikan sebagai kekerasan seksual ketika pihak lain itu tidak menyambut, tidak menerima. Bahwa itu haram ya jelas buat orang yang meyakini hukum haramnya zina. Tapi kalau orang tidak terikat dengan hukum haramnya zina, apakah kemudian itu kita harus hukum juga? Itu saya kira justru memaksakan sebuah hukum agama terhadap pihak yang tidak meyakini agama itu, tidak menganut agama itu, atau dia tidak beragama, atau dia tidak menganggap itu sebagai perbuatan yang haram menurut agamanya. Saya kira itu sudah sangat logis dan rasional. Nah, terus kemudian apa menurut Ustaz yang menyebabkan munculnya pro kontra ini, Ustaz? Yaitu menurut saya karena tidak jeli dalam melihat, kemudian juga mungkin ada tendensi-tendensi politik atau hal-hal lain, atau karena tidak memahami persoalan secara utuh, tidak punya mindset yang jelas tentang bagaimana melihat hukum agama dan bagaimana melihat hukum negara. Negara dan agama punya wilayah yang berbeda. Agama melihat bahwa perbuatan hubungan seksual di luar nikah adalah zina, dan zina adalah haram. Sementara negara tidak berbicara tentang halal dan haram. Negara berbicara tentang bagaimana menegakkan hukum
agar tidak terjadi agresi, agar tidak terjadi pemaksaan. Itu saja sebetulnya. Kesimpulannya Ustaz, terkait dengan undang-undang Permendikbud yang menjadi pro kontra ini. Menurut saya kita perlu kembali lagi melihat bagaimana sih komitmen kita terhadap negara, komitmen kita terhadap agama. Agama mengikat setiap penganutnya. Hukum agama mestinya mengikat setiap penganut agama. Negara mestinya mengikat setiap warga negara apapun agamanya. Jadi kita tetap terikat pada agama kita, tapi pada saat yang sama kita juga harus sadar kita bukan hanya penganut sebuah agama, tapi kita adalah warga negara. Dan warga negara, terlepas agamanya apapun, keyakinannya apapun, alirannya apapun, dia harus patuh terhadap undang-undang yang menjamin hak setiap individu dan menjamin keamanan setiap individu, menjamin ketertiban sebuah masyarakat. Itu saja sebetulnya. Jadi persoalannya simple. Kegaduhan ini kadang-kadang juga orang karena latah, karena suka meramaikan sesuatu demi tujuan-tujuan yang mungkin personal atau tujuan-tujuan yang tidak terkait dengan persoalan ini. Ya, terima kasih Ustaz atas diskusi yang mencerahkan ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.